A man that I really like a lot he's definitely tough. I don't want to fight him. President Prabowo of Indonesia. Thank you very much. Please, this is a big guy. I tell you, I said, how many people in Indonesia? He said like 240 million. I said, no, say it again. How many? It's a big country you have. And you do a great job and respected by everybody. And thank you very much for being here. Thank you very much, Mr. President. Ya, sementara itu kalangan pengusaha berharap agar proteksi terhadap industri tekstil dan alas kaki menjadi perhatian khusus dalam kesepakatan tarif resiprokal Indonesia-Amerika Serikat. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo berharap pemerintah perlu memberikan perhatian khusus kepada sektor industri yang berorientasi ekspor dan padat karya yang selama ini menjadi tulang punggung ekspor dan penyerapan tenaga kerja nasional, di mana sederet sektor tersebut merupakan kontributor penting bagi penciptaan lapangan kerja dan perolehan devisa. Oleh sebab itu, dia menilai pemerintah perlu menjaga keberlanjutan daya saing industri melalui strategi negosiasi yang tepat. Dari sisi pendekatan perundingan, Kadin menilai pemerintah perlu memperkuat kemitraan dagang yang saling menguntungkan, mendorong kesetaraan perlakuan tarif dengan negara pesaing, serta meningkatkan efisiensi logistik dan kemudahan berusaha di dalam negeri. Yang harus menjadi perhatian, menurut Kadin adalah industri padat karya seperti tekstil dan produk tekstil, alas kaki, furnitur, perikanan, serta beberapa produk manufaktur tertentu. Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menilai sektor paling rentan terhadap kebijakan tarif Amerika adalah industri padat karya yang memiliki exposure tinggi ke pasar ekspor negeri paman Sam tersebut. Untuk itu, kesepakatan tarif antara Indonesia dan Amerika Serikat harus menjaga keberlangsungan industri pakaian dan aksesori rajutan, furnitur dan lampu, olahan daging atau ikan atau krustasea, produk kulit, produk pakaian non-rajutan, hingga mainan dan perlengkapan olahraga. APindo khawatir perubahan tarif akan berdampak langsung pada pesanan, tingkat utilisasi kapasitas produksi hingga arus kas perusahaan yang pada akhirnya berpotensi menekan penyerapan tenaga kerja. Oleh sebab itu, APindo maupun Kadin berharap sektor industri padat karya perlu menjadi prioritas perlindungan dalam bernegosiasi, mengingat kontribusinya terhadap manufaktur dan stabilitas tenaga kerja nasional cukup besar, termasuk dengan menyeimbangkan neraca perdagangan. Dari Jakarta, Adex Chen. Ya, informasi berikutnya pemirsa, Kementerian Keuangan menambah alokasi transfer ke daerah sebesar 10,65 triliun rupiah untuk disalurkan ke pemerintah daerah yang terdampak bencana Aceh dan Sumatera. Ya, secara total ada 67 daerah di 3 provinsi yang terdampak bencana Sumatera sehingga anggaran tambahan TKD. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan tambahan alokasi transfer ke daerah telah disetujui sebesar 10,65 triliun dan segera disalurkan ke pemerintah daerah yang terdampak bencana Aceh dan Sumatera. Purbaya menjelaskan, tambahan alokasi tersebut mencakup penyelesaian kurang bayar dana bagi hasil atau DBH, DBH tambahan, dana alokasi umum tambahan, serta dana otonomi khusus untuk Aceh. Secara total ada 67 daerah di 3 provinsi yang terdampak bencana Sumatera menerima anggaran tambahan TKD itu. Adapun rincian adalah 47 daerah terdampak bencana yang mengalami penurunan TKD dan 20 daerah tidak terdampak yang turut mengalami penurunan. Pemberian tambahan alokasi TKD disetujui sebesar 10,65 triliun. Jadi bukan angka yang 7 atau 8, kita ambil yang maksimal sesuai dengan usulan dari Purbaya menambahkan, hingga 17 Februari 2026, pemerintah telah mentransfer 13 triliun ke daerah di 3 provinsi tersebut. Angka ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 10,78 triliun atau meningkat sekitar 30%. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, harga minyak dunia ditutup melonjak lebih dari 4% pada perdagangan hari Rabu, pemirsa, di mana ini terjadi seiring pelaku pasar memperhitungkan potensi gangguan pasokan akibat meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran, serta berakhirnya perundingan damai Rusia-Ukraina di Jenewa tanpa terobosan berarti. Minyak mentah Brent ditutup naik 4,35% ke level $70,35 per barrel. Sedangkan minyak mentah West Texas Intermediate
melonjak 4,59% ke level 65,19 dolar per barrel. Di mana pemirsa kenaikan semakin tajam menjelang akhir sesi dengan harga sempat melonjak lebih dari 3 dolar menyusul laporan media bahwa Israel meningkatkan status siaga di tengah indikasi kemungkinan serangan terhadap Iran oleh Amerika Serikat dan Israel. Ya, di sisi lain pemirsa perundingan damai selama 2 hari antara Rusia dan Ukraina di Jenewa berakhir tanpa terobosan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Moskow menghambat upaya mediasi Amerika Serikat untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung 4 tahun. Ya pemirsa, selanjutnya kami hadirkan informasi dari bursa global pemirsa, di mana bursa ekuitas Wall Street berakhir di zona hijau. Pada perdagangan Rabu didorong kenaikan saham-saham teknologi berkapitalisasi besar seperti Nvidia yang melesat 1,6% dan juga saham Amazon setelah kekhawatiran terkait valuasi kecerdasan buatan mulai mereda. Baik pemirsa, pada perdagangan Rabu indeks luas S&P 500 ditutup naik 0,56% ke level 6.881. Kemudian indeks Nasdaq Composite menguat 0,78% ke posisi 22.753 dan indeks Dow Jones Industrial Average menguat 0,26% ke posisi 49.662. Ya, sementara itu pemirsa, dari bursa ekuitas Eropa yang melesat ke rekor tertinggi baru pada perdagangan Rabu, hal ini didorong oleh penguatan saham pertahanan dan juga perbankan di tengah respon terhadap investor terhadap laporan kinerja emiten serta kabar potensi pergantian kepemimpinan di Bank Sentral Eropa. Kami hadirkan informasinya pemirsa, indeks STOXX 600 ditutup melonjak 1,19% ke level 628,69. Indeks DAX Jerman naik 1,12% ke level 25.278. Kemudian indeks FTSE 100 Inggris menguat 1,23% pemirsa ke posisi 10.686. Pemirsa, isu pengunduran diri Christine Lagarde dari kursi Presiden ECB memicu gejolak di pasar keuangan Eropa. Kabar ini langsung menekan euro pada perdagangan Rabu, mencerminkan kekhawatiran investor atas potensi ketidakpastian kepemimpinan Bank Sentral Eropa. Isu pengunduran diri Christine Lagarde dari kursi Presiden European Central Bank ECB memicu gejolak di pasar keuangan Eropa. Lagarde disebut-sebut akan mundur sebelum masa jabatannya berakhir pada Oktober 2027. Kabar ini langsung menekan euro yang melemah 0,15% pada perdagangan Rabu, mencerminkan kekhawatiran investor atas potensi ketidakpastian kepemimpinan Bank Sentral kawasan euro. Mengutip sumber yang mengetahui pemikiran Lagarde, Financial Times mengatakan keputusan itu diduga membuka ruang bagi Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk ikut menentukan suksesi pucuk pimpinan ECB. Langkah ini dinilai syarat dimensi politik, mengingat masa jabatan kedua Macron berakhir pada April 2027 dan ia tak bisa mencalonkan diri kembali. Sementara itu, pihak Bank Sentral Eropa membantah laporan tersebut dan menyatakan bahwa Presiden Lagarde sepenuhnya fokus pada misinya dan belum mengambil keputusan apapun terkait akhir masa jabatannya. Secara fundamental, posisi Lagarde di ECB dinilai krusial. Sejak menjabat pada 2019 setelah sebelumnya memimpin IMF, Lagarde menghadapi serangkaian krisis mulai dari pandemi hingga lonjakan inflasi akibat invasi Rusia ke Ukraina pada 2022. Kebijakan pengetatan moneter agresif ECB di bawah kepemimpinannya dianggap berperan besar menahan laju inflasi di kawasan euro. Lagarde sendiri sebelumnya telah menepis wacana mundur lebih awal. Pada Juni tahun lalu, ia menegaskan bertekad menyelesaikan masa jabatannya. Karena itu, sebelum ada pernyataan resmi, pasar kemungkinan akan terus dibayangi spekulasi politik yang berpotensi mengganggu stabilitas euro dan arah kebijakan moneter Eropa ke depan. Berbagai sumber IDX Channel.